Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, saya Muhammad Setiawan Wibisono dengan rekan saya, Radika Dani. Di sini akan mempresentasikan terkait desain aplikasi Quran kita yang berjudul Quran Kita, Aplikasi Peningkatan Literasi Agama dan Kualitas Ibadah. Next. Terkait latar belakang, di era digital, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Muslim, termasuk dalam beribadah dan memperdalam ilmu agama. Meski banyak aplikasi Al-Quran digital bermunculan, sebagian besar hanya menawarkan fungsi dasar seperti membaca Al-Quran atau jadwal sholat. Dan terdapat kendala seperti antarmuka yang tidak ramah pengguna, kurangnya fitur yang interaktif, tidak terintegrasinya kebutuhan ibadah dalam satu aplikasi. Dengan kendala tersebut, maka Quran kita hadir sebagai solusi terpadu untuk menyediakan Al-Quran digital interaktif, tajwid, hadis, pengingat sholat, pencarian masjid terdekat, dan kalender Islam dalam satu aplikasi. Dengan desain modern dan misi meningkatkan literasi agama serta digital, Quran kita tidak hanya menjadi aplikasi, tetapi juga platform pembelajaran dan ibadah yang relevan dengan gaya hidup umat Muslim masa kini. Next. Lalu Quran kita juga memiliki fitur unggulan yang mana pertama panduan tajwid interaktif yang mana fitur ini membantu pengguna mempelajari hukum bacaan tajwid melalui ilustrasi visual sehingga akan memudahkan pengguna untuk mempelajari tajwid tersebut. Lalu terdapat koleksi hadis dan fitur ini dirancang untuk memperkaya pemahaman pengguna terhadap ajaran Islam secara autentik. Lalu pengingat waktu sholat. Jadwal sholat ditampilkan secara real-time dan disesuaikan dengan lokasi pengguna, memberikan notifikasi azan otomatis sehingga pengguna tidak melewatkan waktu sholat. Lalu pencarian masjid terdekat, yang mana fitur ini menggunakan GPS untuk menampilkan masjid terdekat beserta route untuk menuju lokasi. Lalu terdapat kalender Islam, yang mana menampilkan kalender Hijriah lengkap dengan informasi hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, serta event Islam lain yang mana akan pasti memudahkan pengguna dalam merencanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Next. Lalu terkait metode desain, Quran kita di sini menggunakan pendekatan user-centered design yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dan metode ini melibatkan tahapan sebagai berikut, yaitu memahami konteks dan kebutuhan pengguna, menentukan kebutuhan pengguna, serta mengembangkan solusi desain dari kebutuhan pengguna yang kita dapat. Next. Dan untuk desain sistemnya sendiri, di sini color stylenya dominan hijau, warna hijau dengan tipografi menggunakan font Poppins. Nah, selanjutnya terdapat demo dari desain aplikasi kita bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari prototipe yang kami buat. Baik, di sini ada splash screen yaitu Quran kita. Di sini user harus memasukkan email dan kata sandi. Kita coba dulu. Nah, di sini terdapat adanya pop-up gagal masuk dan user dialihkan untuk mendaftar seperti itu. Kemudian user mengisi nama lengkap, email, kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Kemudian klik daftar. Nah, di sini ada pop kembali yaitu pendaftaran berhasil. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini Quran kita juga menyediakan fitur yang namanya login melalui Google. Kita coba dan kita pilih email yang sudah dimiliki user dan user dapat masuk ke dalam aplikasi Quran kita. Kemudian di sini di dalam homepage terdapat adanya beberapa fitur yang dimana adanya fitur kalender, kumpulan hadis, tasbih, kajian, dan Al-Quran serta masjid dan juga arah kiblat. Kita coba terlebih dahulu untuk kalender Islam. Nah, di sini user dapat mengetahui kapan-kapan saja
hari-hari penting di dalam kalender-kalender Islam ini. Kemudian di sini terdapat aja kumpulan hadis. User juga dapat mempelajari hadis-hadis yang ingin mereka eh, cari seperti itu. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Nah, di sini user dapat membaca membaca hadis secara lengkap dan ya secara lengkap seperti itu. Kemudian di sini ada fitur tasbih. Nah, user dapat menggunakan fitur ini dengan cara mengklik satu kali untuk menambah satu angka yang sudah di set oleh user seperti ini. Nah, di sini juga aplikasi Quran kita memberikan UI yang sangat cocok untuk user gunakan seperti itu. Nah, di sini juga terdapat adanya user dapat mengset kembali berapa target yang ingin uh, user targetkan untuk setiap kalinya seperti itu. Kemudian di sini terdapat adanya kajian. Nah, di sini kajian ini bertujuan untuk menambah wawasan baru tentang eh, Islam itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini juga ada eh, komentar yang dimana user dapat berkomentar apapun dari em, video yang sudah dilihat seperti ini. Kita contohkan bermanfaat sekali kajiannya, kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah terkirim. Baik, selanjutnya terdapat adanya waktu sholat di sini. Oke, kemudian ada fitur yang jelas itu adalah Al-Quran. Di sini terdapat Al-Quran, ada surat dan tajwid. Misalkan Al-Fatihah, seperti ini. Dan misalkan Al-Imran. Ini. Dan di sini juga ada fitur pop-up, yang dimana user dapat juga memilih surat-surat apa yang ingin dibaca. Seperti itu. Misalkan surat sebelumnya, yang surat kedua, seperti itu. Kemudian terdapat adanya tajwid. Tajwid di sini user juga dapat belajar tentang tajwid-tajwid yang benar seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian next pada fitur yang unggulan yang kita buat yaitu fitur masjid terdekat. Di sini terdapat adanya fitur masjid terdekat yang di mana user dapat mencari masjid yang terdekat yang user berada seperti itu. Kan sudah membuka fitur masjid, kita user hanya klik eh, posisi masjid yang teratas, yang di mana ini sudah memfilter masjid yang terdekat. Kemudian klik. Nah, di sini memberitahu di mana arahnya. Ketika user sudah sampai ke tujuan, maka ada pop-up kembali sampai di tujuan seperti itu. Kemudian next adalah fitur terakhir yaitu fitur kiblat. Nah, di sini fitur kiblat langsung otomatis melakukan sinkronisasi agar memberikan efek kepercayaan bahwa sudah tersinkron dengan baik seperti itu. Dan di sini juga ada pemberitahuan, misalkan user kurang geser ke kanan, geser ke kanan, kemudian ada geser ke kiri, dan ada menghadap kiblat seperti itu. Dan juga tidak lupa untuk memberikan perasaan kepastian. Di sini juga ada terdapatnya fitur auto refresh seperti ini. Nah, menyingkronkan lokasi Anda seperti itu. Ya, sudah. Baik, mungkin seperti itu untuk UI, mungkin seperti itu untuk prototipe yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya lanjutkan ke Mas Iwan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari aplikasi Quran kita yang telah kita kembangkan, yang telah kita desain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.